إن الحمد لله نعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Maju. Isi yang kosong. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ikhwani fid din, a'azakumullah, kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Masih kita pada ucapan nasyarih, pensyarah dari kitab Aqidah Tahawiyah, yaitu Imam Ibn Abdul Izz Al-Hanafi rahimahullah. Qala, beliau berkata, fal khilafatu thabatat li amiril mu'minin Ali ibn Abi Thalib. Maka kekhilafahan sah untuk Amirul Mukminin Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu sebagai khalifah yang keempat setelah Utsman radhiyallahu taala anhu, bimubaya'atis sahabah, dengan baiatnya para sahabat seluruhnya kecuali yang di Syam, Muawiyah radhiyallahu taala anhu dan beberapa ahlu Syam, penduduk Syam. Sudah disinggung kemarin apa sebabnya? Karena berita sangat lambat untuk sampai ke Syam, sehingga ketika Ali dibaiat, penduduk di Syam baru mendengar terbunuhnya Utsman. Maka mereka berangkat dengan pasukan besar untuk menuntut darah Utsman. Padahal di Madinah Ali sudah dibaiat. Dan mereka tidak salah, karena tidak boleh satu saat pun kepemimpinan kosong. Tidak boleh satu saat pun masyarakat muslimin dalam keadaan tidak memiliki pemimpin. Dan pernah kita sampaikan ucapan Syekhul Islam rahimahullah bahwa 40 tahun dengan pemimpin yang zalim itu lebih baik daripada sehari tanpa penguasa. Apalagi ini penguasa yang ma'rufah
penguasa yang dikenal masyhur, bahkan termasuk yang dipilih oleh Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Yang kemudian dari 6 tersisa 2, Utsman dengan Ali. Kemudian terpilih Utsman. Maka ketika Utsman terbunuh, nggak ada pilihan lain kecuali Ali bin Abi Thalib. Maka beliau benar-benar khalifah yang sah, yang keempat, yang merupakan khulafa ar-rasyidin al-mahdiyyin. Ikhwani fid din, a'azakumullah, kembali kepada ucapan Ibn Abdul Aziz rahimahullah. Wal haqqu ma'aliyin, kebenaran ada pada Ali radhiyallahu taala anhu. Fa inna Utsman radhiyallahu taala anhu lamma qutila kathira al-kadhib. Karena Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu ketika terbunuh, kathira al-kadhib, menyebar kedustaan-kedustaan. Wal iftira ala Utsman. Waktu itu mengapa sebabnya terbunuh? Banyak kedustaan menyebar. Isu-isu yang menjelekkan Utsman ibn Affan. Dikatakan Utsman ibn Affan korupsi, mengambil uang rakyat, mengambil uang negara, mengambil harta Baitul Mal. Dituduh pula bahwa Utsman ibn Affan nepotisme atau nepotis, karena lebih mementingkan sukunya, lebih mementingkan kerabatnya. Yang dijadikan gubernur, jadikan petugas, semuanya dari kerabatnya, katanya. Dan tuduhan-tuduhan lainnya. Wa 'ala man kana bil madinati min akabir sahabah. Dan juga isu-isu dusta ini menyebar bukan hanya tentang Utsman, tetapi tentang sahabat-sahabat besar. Akabir sahabah seperti Ali juga terfitnah atau diberitakan dengan berita-berita yang salah. Wa Talhah diberitakan dengan berita-berita yang miring. Wa Zubair diberitakan dengan berita-berita dusta. Sehingga 'azumatis syubhah, akhirnya syubhat menyebar, kekaburan, ketidakjelasan, 'inda man lam ya'rifil hal, bagi mereka-mereka yang tidak tahu keadaan. Wa qawiyatis syahwah fi nufusidil ahwa'i wal aghrab. Akhirnya kata Ibn Abdul Aziz al-Hanafi rahimahullah, syahwat pun mulai membesar. Masing-masing mementingkan dirinya, masing-masing mementingkan syahwatnya. Di mana atau siapa yang syahwatnya semakin besar, artinya semakin tamak, zawul ahwa, golongan ahlul ahwa. Wal aghrab, orang-orang yang lebih mementingkan keuntungan dari para munafikin, usat, sarsarun dan sejenisnya. Mimman ba'udat daruhu min ahli Syam, khususnya orang-orang yang jauh tinggalnya dari ahli Syam. Sudah disinggung kemarin bahwa yang membunuh Utsman adalah pemberontak atau demonstran-demonstran yang jumlahnya bukan 1, bukan 2, bukan 3. Jumlahnya sangat besar. Bahkan diriwayatkan sampai 2.000 orang yang mengepung rumah Utsman. Ini khonifuddin a'azakumullah adalah perkara yang tidak bisa dipastikan siapa pembunuhnya dan siapa yang pantas untuk dihukum. Karena sebagian besar orang yang ikut-ikutan. Siapa provokatornya? Ini jadi masalah. Disebutkan dalam sejarah provokatornya adalah Abdullah bin Saba al-Yahudi. Abdullah bin Saba al-Yahudi memiliki pemikiran seperti pemikiran Yahudi. Dia mengaku masuk Islam, tetapi dia ingin memasukkan prinsip Yahudi bahwa yang namanya pemimpin harus dari keturunan. Keturunan rajanya, keturunan pemimpinnya, atau keturunan yang pertamanya. Sedangkan yang pertamanya Rasulullah, maka yang berhak jadi pemimpin adalah Ali, kata Abdullah bin Saba. Bahkan Abdullah bin Saba yang ketika Ali sedang berbicara di mimbar, dia berkata di hadapannya, anta. Ditanya, apa anta? Anta ilahi, engkau Tuhanku. Menyatakan bahwa Ali Tuhan kami di hadapan Ali bin Abi Thalib, sehingga dikejar, dicari, diperintahkan oleh Ali
untuk dihukum orang ini karena dia murtad mengatakan Ali Tuhan kami. Ikhwani fillah azakumullah, itu setelah Utsman terbunuh. Ketika awal pertama mereka masih belum tahu kalau provokatornya adalah Abdullah bin Sabah. Mereka hanya mengatakan, dengar-dengar katanya kami mendengar berita, katanya begini, katanya Utsman begitu, katanya Utsman begini. Mulai panas-panas dan mereka datang dari Irak, dari Kufah, dari Basrah dan dari Mesir. Mereka mengepung bukan sebentar. Naif wa arba'ina yauman. 40 sekian hari. Naif atau dikatakan 40 setengah, 40 lebih. 45 hari atau 46 hari dikepung Utsman bin Affan. Ikhwani fid din a'azakumullah, yang unik dan menjadi pelajaran besar bagi seluruh kaum muslimin bahwa Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu tidak mau mengucapkan satu kalimat pun yang menyebabkan pertumpahan darah di tengah-tengah kaum muslimin. Utsman melihat bahwa yang hadir ini adalah muslimin. Bahkan ketika itu karena Utsman terkepung, yang mengimami salat adalah salah satu dari mereka, sehingga masyarakat menyebutnya Imamul Fitnah, yang mengimami Imamul Fitnah. Salah seorang dari mereka datang kepada Utsman bin Affan ke dalam rumahnya, berhasil menerobos masuk dan menyatakan, ya Amirul Mukminin, selama engkau dikepung oleh mereka yang mengimami salat Imamul Fitnah, apa yang kami lakukan? Kata Amirul Mukminin Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu, salat adalah perbuatan baik yang terbaik. Maka ikutlah bersama mereka ketika mereka berbuat baik, dan jangan ikut bersama mereka ketika mereka berbuat jelek. Apa maknanya? Maknanya tetap ikut bersama Imamul Fitnah, ikut salatnya. Sehingga beberapa muslimin, bahkan hampir semua muslimin ikut salat dengan Imamul Fitnah, imam dari kalangan Khawarij. Salat adalah khair, kata Amirul Mukminin. Maka ikutlah mereka ketika mereka sedang berbuat kebaikan, tapi janganlah ikut bersama mereka ketika mereka berbuat kejelekan. Ikhwani fillah azakumullah. Maka kemudian para sahabat sudah melihat bahwa ini tidak bisa didiamkan, harus dilawan. Maka datang beberapa sahabat. Tidak apa-apa kita bacakan dari kitab lain, dari kitab tentang mauqifus sahabah fil fitnah, sikap para sahabat dalam fitnah. Apa sikap mereka para sahabat dalam fitnah? Ada beberapa riwayat. Yang pertama disebutkan berangkat Al-Hasan wal Husain. Kedua-duanya anaknya Ali bin Abi Thalib. Wa ibnu Umar, anaknya Umar bin Khattab. Wa ibnu Zubair, Abdullah bin Zubair bin Al-Awwam. Alhamdulillah. Wa Marwan. Wa kulluhum syaqis silah. Semuanya dalam keadaan menghunuskan pedang, masuk ke dalam rumah Utsman radhiyallahu taala anhu dan menyatakan bahwa kami siap membelamu dan kami siap menjadi benteng pertahananmu. Dijawab oleh Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu, sebagaimana disebutkan sanadnya oleh Imam Tabari dalam tarikhnya. Kata Amirul Mukminin Utsman bin Affan, a'zim alaikum lima raja'tum fawada'tum aslihatakum walazimtum buyutakum. Aku tegaskan perintah kepada kalian, karena beliau Amirul Mukminin, maka perintahnya ditaati. Aku perintahkan kepada kalian dengan tegas, pulanglah kalian, letakkan senjata-senjata kalian dan tetap di rumah-rumah kalian. Datang Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu dan berkata kepada Utsman, ini kisah kedua yang masih di dalam sumber yang sama. Qultu li Utsman, aku katakan pada Utsman, al-yawm taba ad-darbu ma'ak. Hari ini aku akan ikut memukul bersamamu. Artinya kalau mereka berbuat kepadamu, berbuat padaku juga. Kata Amirul Mukminin, a'zim 'alaika la takhrujanna.
Aku tegaskan padamu, hendaklah kau keluar sekarang. Keluar. Yang ketiga, Abdullah bin Zubair mengatakan kepada Utsman ketika Utsman dikepung, "Ukhruj faqatilhum fa inna ma'aka man qad nassara Allah bi aqalla minhu. Wallah qitaluhum la halalun." Kata Abdullah bin Zubair, keluarlah dan kita perangi mereka. Sungguh bersamamu ada pasukan yang Allah menangkan walaupun jumlahnya sedikit. Siapa? Inti para sahabat yang dulu berperang dalam perang Badar dengan jumlah musuh yang 3 kali lipat, menang. Yang berperang dalam perang-perang berikutnya dengan jumlah yang sedikit, musuhnya sampai 200.000 orang, menang. Kam min fi'atin qalilatin ghalabat fi'atan katsiratan biiznillah. Betapa banyak pasukan yang kecil bisa mengalahkan pasukan yang besar dengan izin Allah. Dan ini pasukan yang akan datang padamu, pasukan-pasukan para sahabat, Muhajirin wal Ansar, yang dulu pernah dimenangkan oleh Allah walaupun jumlahnya sedikit. Itu maknanya ucapan Abdullah bin Zubair kepada Amirul Mukminin, "Fa inna ma'ak man qad nassarallahu bi aqalla minhu." Sungguh bersamamu ada pasukan yang Allah pernah menangkan dalam jumlah yang sedikit. Wallahi qitaluhum la halal. Sungguh demi Allah memerangi mereka itu halal. Karena Utsman khawatir menumpahkan darah kaum muslimin, maka dikasih hujjah bahwa memerangi mereka itu halal. Allah menyebutkan dalam Al-Quran, "Wa in ta'ifatani minal mu'minin iqtatalu fa aslihu bainahuma fa in baghat ihdahuma 'ala al-ukhra faqatilul lati tabghi." Kalau ada yang menentang penguasa yang sah, maka perangilah mereka sampai berhenti dari sikap pemberontakan mereka. Inna qitalahum la halal. Qala fa aba. Utsman tetap menolak. Tidak. Aku tidak akan memberitakan satu perintah yang menyebabkan terjadi pertumpahan darah sesama muslimin. Riwayat berikutnya dari Zaid bin Thabit radhiyallahu taala anhu, datang pula kepada Utsman dan berkata kepada Utsman, "Hadhil ansar bil bab." Wahai Amirul Mukminin, di pintu ada kaum Ansar, ada pembela-pembela, penolong-penolongmu yang akan membelamu. Apa jawaban Utsman? "In syi'ta nakunu ansarullah, in syi'ta lanakun ansarullah." 2 kali disebut. Kalau kau suka, kita semua jadi ansarullah. Kalau kau suka, kita semua jadi ansarullah. Amma qitalan fala. Adapun perang tidak. Dalam riwayat, la hajata li fi dzalik. Kaffu. Aku tidak butuh pembelaan, aku tidak butuh pertolongan. Hentikan. Selalu jawab seperti itu. Termasuk Mughirah bin Syu'bah radhiyallahu taala anhu datang pula kepada Utsman dengan kalimat yang hampir sama. Dijawab tidak. Sampai yang terakhir adalah ketika berdatangan beberapa sahabat, maka Utsman bin Affan mengucapkan kalimatnya yang sungguh demi Allah, kalimat yang sangat bijak, kalimat yang merupakan pelajaran yang penting buat seluruh kaum muslimin. Ya ibna akhi. Ini sekarang Ali bin Abi Thalib mengatakan bahwa aku memiliki 500 dari'. Dari' itu orang yang sudah siap perang dengan memakai pakaian besi. Aku punya pasukan semuanya memakai pakaian besi. Jumlahnya 500 orang. Ya ibna akhi, wahai anak saudaraku, wasalakka rahim. Sungguh aku punya hubungan darah denganmu. Wa innal qauma ma yuriduna ghairi. Tetapi kaum tersebut tidak menginginkan kecuali aku. Mereka ini tidak menginginkan kecuali aku. Apa buktinya? Buktinya mereka tadi berbolak-balik menembus demonstran, tidak diganggu. Mereka hanya menuntut Utsman seorang. Maka kata Utsman radhiyallahu taala anhu, "Ma yuriduna ghairi." Mereka tidak menginginkan selain aku. Maka demi Allah, aku tidak akan melindungi diriku dengan mukminin, tapi sebaliknya, aku akan melindungi mukminin dengan diriku. Kalimat yang sangat bagus sekali dari Amirul Mukminin. Aku tidak akan melindungi diriku dengan muslimin, tetapi sebaliknya, aku akan melindungi muslimin dengan diriku. Paham maksudnya? Jadi jangan dibayangkan kalian bahwa aku menginginkan kalian jadi tamengku sehingga aku selamat.
Sebaliknya, aku ingin menyelamatkan kalian semuanya dengan diriku. Karena mereka tidak menginginkan kecuali aku. Maka biar aku sebagai tameng buat kalian. Falamma sami'tu dzalik, kata beliau ketika aku mendengar demikian, maka berkatalah Abu Qatadah, ya Amirul Mukminin, in kana min amrika kaunu fama ta'mur. Wahai Amirul Mukminin, kalau begitu sikapmu, baik, apa perintahmu terhadap kami semua ini? Dijawab, lihatlah apa pendapat mereka. Ikutlah bersama mereka para sahabat kibar. Karena mereka ma yajtami' 'ala dhalalah. Mereka tidak akan sepakat di atas kesesatan. Kunu ma'al jamaah haitsu kanat. Tetaplah kalian bersama jamaah dimanapun kalian berada. Disuruh untuk tetap bersama jamaah. Ikhwani fid din, a'azakumullah, kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Sangat berbeda dengan politikus-politikus hari ini. Yang mereka ingin menyelamatkan dirinya dengan mengorbankan manusia, dengan mengorbankan rakyatnya, dengan mengorbankan sekian banyak manusia hanya untuk membela pribadinya, hanya untuk menyelamatkan dirinya. Apalagi kalau sudah dalam keadaan dia mendapatkan satu perkara yang sudah tidak bisa jalan lain, kepepet, maka anak buahnya disuruh semuanya untuk berbuat, untuk membuat teror-teror. Mereka korban, mereka mati, mereka terbunuh. Ternyata ujung-ujungnya menyelamatkan satu orang jiwa yang sesungguhnya tidak penting sama sekali. Padahal Utsman bin Affan Amirul Mukminin radhiyallahu taala anhu, Khalifatur Rasyid, yang lebih mulia dari mereka seluruhnya, toh menyatakan, aku ingin menjadi tameng buat mereka. Jangan mereka jadi tameng buatku. Biarkan aku yang jadi korban, kalian semua selamat. Sampai kemudian Utsman bermimpi bertemu Rasulullah SAW dan Rasulullah menyatakan, bukalah bersamaku. Diundang buka bersama oleh Rasulullah SAW. Maka keesokan harinya Utsman dalam keadaan puasa dan tidak sampai hidupnya pada buka puasa, terbunuh di siang harinya. Maka benar-benar beliau berbuka insyaallah bersama Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kembali kepada kitab kita. Maka setelah Utsman terbunuh dan dibaiat Ali bin Abi Thalib, kemana itu mereka para demonstran? Kemana mereka yang jumlahnya sekian banyak? 2.000 orang. Bahkan ada yang berpendapat 2.000 dari Kufah, 2.000 dari Mesir, 2.000 dari Irak, yang berarti 6.000. Sebagian berpendapat bukan demikian, tapi mereka semuanya 2.000. Wallahu ta'ala a'lam. Tentunya orang sekian banyak tidak bisa dilacak satu persatu yang mana dan yang mana. Sehingga beredar kembali fitnah-fitnah. Di zaman Utsman sudah terbunuh, di zaman Ali sudah dibaiat radhiyallahu taala anhu. Fitnahnya pada siapa? Pada tokoh-tokoh tadi, Talhah, Zubair, Ali sendiri radhiyallahu taala anhu dan lain-lain. Dan semua berita-berita dusta itu mempengaruhi masyarakat. Qala wa yahmillah Utsman an yadhunna bil akabir dununa saw. Sedangkan Utsman sungguh sangat jauh, tidak mungkin beliau bersuudzon kepada sahabat-sahabat tadi. Wa yablughu anhum akhbar. Dan tidak mungkin berita-berita itu nyampe kepada Utsman dalam keadaan dikepung. Katanya yang menggerakkannya adalah Talha, katanya yang menggerakkannya adalah Zubair. Padahal Abdullah bin Zubair sendiri datang, disuruh bapaknya, aku utusan dari bapakku untuk membelamu. Berita-berita tersebut minha ma huwa kadhib, diantaranya ada yang dusta, wa minha ma huwa muharraf, diantaranya ada yang dirubah-rubah, ditambah-tambah, diganti. Beritanya benar tapi ditambah dan dikurangi. Wa minha ma lam yu'raf wajhuhu. Demikian pula ada berita-berita yang tidak jelas. Wa dhamma ila dzalika ahwa'u qaumin yuhibbuna al-'uluwa fil ard. Ditambah lagi bergabung bersamanya hawa nafsu dari kaum-kaum yang hanya ingin ketenaran. Wal 'uluwa fil ard,
ingin mendapatkan kedudukan, ambisi, dan kaum-kaum yang hanya menginginkan aradud dunia. Apa buktinya? Ketika Utsman terbunuh, mereka menjarah. Ada yang mengambil uangnya, mengambil emas istrinya, mengambil sekian banyak perkara. Terlihat, ternyata mereka para perampok. Ternyata mereka para penjarah. Ternyata mereka bukan mukminun, bukan mujahidun yang diyel-yelkan di awalnya. Kita berjuang menegakkan keadilan. Utsman harus turun. Kita harus menegakkan keadilan. Seakan-akan perjuangan. Ternyata sama sekali bukan perjuangan. Sama sekali bukan berjuang. Tapi mencari beras, baju, dan uang. Cari harta. Cari keduniaan. Cari kedudukan. Itu yang terjadi pada mereka. Sehingga fitnah bertambah parah. Wa kana fi askari Ali radhiyallahu ta'ala anhu. Sedangkan di pasukan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala anhu, ulaika tughah. Ada mereka, para pembunuh-pembunuh Utsman di pasukan Ali. Dan jangan salahkan Ali radhiyallahu ta'ala anhu. Dari mana beliau tahu satu persatunya? Mereka bersembunyi, haula'i tughah al-khawarij. Orang-orang yang melampaui batas, para pemberontak khawarij bersembunyi di pasukan Ali bin Abi Thalib. Alladzina qatalu Utsman, yang telah membunuh Utsman. Man lam yu'raf bi'ainihi, yang tidak bisa diketahui satu persatunya siapa-siapanya. Wa man tantasir lahu qabilatuh, di dalam pasukan itu pula ada yang bersembunyi di sana tapi kepentingannya lain, yaitu tantasir lahu qabilatuhu, ingin membela kabilahnya sendiri. Kenapa kabilah saya nggak pernah dijadikan pejabat? Kenapa kabilah saya nggak pernah dipilih menjadi gubernur? Kenapa kabilah saya? Ada juga yang masuk di sana. Wa man lam taqum alaihi hujjatun bima fa'alah, orang-orang yang nggak bisa ditegakkan hujjah dengan apa yang dilakukan. Mau ditegakkan hujjah dengan apa? Saksi nggak ada saksi. Pembunuh Utsman ada di pasukan Ali, tapi nggak bisa ditegakkan hujjah. Apa saksinya? Siapa yang mau jadi saksi? Apa buktinya? Sulit. Wa man fi qalbihi nifaqun, dan juga ditambah orang-orang yang di hatinya ada kemunafikan. Orang-orang yang baru masuk Islam yang ternyata berpura-pura dari Romawi atau Persia. Lam yatamakkan min idharihi kullih, yang semua itu tidak bisa ditunjukkan, enggak bisa dipastikan. Dohirnya sama semua. Kami pembela Ali, kami membela khalifah. Selesai. Wa ra'a Talhatu wa Zubair annahu in lam yuntasar lisyahid al-madlum wa yuqmi ahli al-fasad wal 'udwan wa illa istawjabu ghadab Allah wa iqabah. Sedangkan Talha dan Zubair radhiyallahu taala anhuma meyakini kalau kami tidak membela Utsman yang terbunuh dengan zalim oleh mereka ini, khawatir Allah akan murka kepada kami. Kami yang tahu sebagian mereka dan kami yang hadir. Masih ingat tadi mereka berdatangan satu persatu merobek pasukan demonstran untuk menuju Utsman bin Affan dan menawarkan pembelaan-pembelaan. Sehingga mereka tahu sebagiannya, walaupun mungkin sebagian kecil, tapi tahu sebagiannya. Maka mereka merasa kami berkewajiban untuk membela Utsman dan menuntut darah Utsman dari mereka. Apa dalilnya? Wa man qutila madluman faqad ja'ala Allahu liwalihi sultana. Siapa yang terbunuh secara zalim, maka keluarganya, kerabatnya, familinya boleh untuk menuntut darahnya, menuntut qisas. Wa illa istaujabu ghadab Allah wa iqabahu. Kalau tidak, kami khawatir terkena kemurkaan Allah dan balasan dari Allah. Maka terjadi perbedaan pendapat. Fajarat fitnatul Jamal, terjadilah perang Jamal. Walaupun bukan perang besar, hanya ketegangan antara dua golongan. Dua-duanya golongan sahabat. Pemimpinnya sahabat. Dan kedua-duanya orang-orang mukmin. Terjadi fitnatul Jamal ala ghairi ikhtiyarin min aliyin, dan itu tidak atas kemauan Ali bin Abi Thalib. Wala min Talhatin wa Zubair,
tidak pula dari Talha dan Zubair. Wa innama atharaha al-mufsidun, tetapi itu terjadi karena dipengaruhi oleh fitnah-fitnah dan isu-isu para perusak. Begitu tampak mereka cuma berkata dengan kalimatnya, kami menuntut darah Utsman, wahai Ali, wahai Amirul Mukminin. Siapa yang jawab dari pasukan tadi? Itu penentang penguasa, perangi saja dia, bunuh saja dia, ila akhir. Paham kan? Yang ikut bicara orang-orang yang tidak jelas tadi, yang ternyata imma munafik wa imma para pembunuhnya karena takut ini berarti lawan kami, maka sembunyi di pasukan Utsman, pasukan Ali, ingin memerangi orang-orang yang menuntut darah Utsman, yang mencari pembunuhnya. Tentunya akan takut. Innama atharaha al-mufsidun bighairi ikhtiyar as-sabiqin, dan itu bukan keinginan daripada sabiqin al-awwalin, bukan keinginan Ali, bukan keinginan Zubair, bukan keinginan Talha, bukan keinginan Muawiyah radhiyallahu taala anhum. Masing-masing menginginkan kebenaran, masing-masing menginginkan al-haq. Seorang yang terbunuh dengan zalim maka harus dibela dan harus dituntut pembunuh-pembunuhnya. Sedangkan Ali bin Abi Thalib menyatakan bahwa kalian berbaiat kepada kami, maka niscaya kami akan selesaikan urusannya. Qala, karena kedua-duanya ijtihad, yang benar mendapatkan satu pahala, yang salah dua pahala, yang salah mendapatkan satu pahala. Idza ijtahadal hakim, kalau seseorang hakim memutuskan atau memberikan satu ra'i, satu ijtihad, siapa yang asab, in asab falahu ajrahni. Kalau benar dapat dua pahala, kalau salah dapat satu pahala. Maka mereka para sahabat baina satu pahala wa baina dua pahala. Enggak ada mereka kemudian mengatakan begini dan begitu atau tertuduh dengan begini dan begitu. Radhiyallahu taala anhum ajma'in. Thumma jarat fitnatu Siffin li ra'yin. Kemudian terjadi fitnah Siffin juga karena perbedaan pendapat dan perbedaan ijtihad. Wa huwa anna ahla Syam lam ya'dil alaihim aw la yatamakkan min al-'adli alaihim wa hum kaffuna. Yang demikian, anna ahla Syam lam ya'dil alaihim aw la yatamakkan minal adli alaihim, tidak bisa bersikap dengan sikap yang tepat atau dalam keadaan sulit ketika itu untuk memungkinkan bersikap dengan sikap yang tepat karena masa-masa fitnah. Lam yatamakkan, mereka pinginnya al-haq, dan mereka membawa dalil, bawa ayat, wa man qutila madluman faqad ja'ala Allah li walihi sultana. Kami ingin mencari para pembunuhnya dan kami ingin menghukum mereka. Wahum kafun, dan mereka Ali bin Abi Thalib dan pasukannya ingin menghentikan. Hatta yastami amrul ummah, hingga terkumpul amrul ummah. Wa annahum yakhafuna tughyana man fil askar, dan mereka mengkhawatirkan sikap yang berlebihan dari pasukannya. Tokoh-tokohnya Muawiyah dan Ali radhiyallahu taala anhu bisa bertemu, bisa berbicara, bisa surat menyurat, bertanya. Tapi pasukannya, kalian tahu, ketika ilmu dalam keadaan dangkal, emosi akan lebih besar. Yang di sini sudah emosi, ingin langsung saja menangkapi mereka dan membunuh mereka, para demonstran atau para pembunuh-pembunuh Utsman. Sedangkan di pasukan Ali ada mereka atau yang terpengaruh oleh mereka, emosi juga. Jangan kita biarkan mereka, para pemberontak, kita harus perangi mereka, kita bunuh mereka semua agar negeri ini aman. Bisa dibayangkan apa yang terjadi. Bahkan diriwayatkan yang pertama melemparkan panah tidak atas perintah Ali wala perintah Muawiyah, mereka sendiri. Dari kalangan Tarsarun, para pengacau, GPK, Gerakan Pengacau Keamanan.
Ikhwani fi din, a'azakumullah. Ini perkara fitnah. Kama tagaw 'ala syahidil madlum. Talha, Zubair, Muawiyah radhiyallahu taala anhum mengkhawatirkan. Sudah jelas mereka berlumuran darah Utsman. Dan mereka masih berkeliaran bahkan di tengah-tengah pasukan Ali. Kata mereka, kami khawatir mereka berbuat lagi kezaliman sebagaimana apa yang telah dilakukan kepada asy-syahidil madlum, yakni Muawiyah, asy-syahid al-madlum. Wa Ali radhiyallahu taala anhu, bahkan kami khawatir Ali juga akan dibunuh nantinya. Wasadaku, dan ini benar. Ketika Ali terbunuh bukan oleh pihak Muawiyah wala pasukannya, tetapi oleh Khawarij karena dianggap kafir Ali bin Abi Thalib. Wal khalifatur rasyidil mahdi, karena Ali bin Abi Thalib adalah khalifah yang rasyid al-mahdi alladhi tajib ta'atuhu, yang wajib ditaati. Al-mahdiyan yang terbimbing hidayah. Khulafa ar-rasyidin al-mahdiyin Abu Bakar wa Umar wa Uthman wa Ali wal Hasan radhiyallahu taala anhum. Wa yajib an yakuna an-nas mujtami'ina alaih. Sedangkan Ali bin Abi Thalib berkata, manusia harus bersatu di bawah satu pemimpin. Mujtami'ina alaih, bergabung bersama khalifah, berbaiat pada khalifah. Fa'taqada anna at-ta'ata wal jama'ah al-wajibatayn 'alaihim tahsul biqitalihim. Maka beliau melihat bahwasanya ketaatan dan penggabungan bersama jamaah, bersama satu pimpinan, satu khalifah akan bisa terwujud kalau dengan kekerasan. Karena dengan pembicaraan belum selesai, tidak bisa selesai. Bi talabil wajib 'alaihim bima i'taqada annahu yasul bihi. Ada al-wajib, dengan alasan atau dengan anggapan, dengan menuntut mereka agar bersatu di bawah penguasa, akan terwujud. Dengan tuntutan itu, dengan ancaman itu akan terwujud persatuan jamaah. Walam ya'taqid anna at-ta'lif lahum ka ta'lifil mu'allafati qulubuhum ala ahdi Nabi sallallahu alaihi wasallam wal khalifatain min ba'dihi mimman yusawwagh. Dan mereka sama-sama tidak meyakini bahwa taklif untuk menyatukan hati tidak semudah menyatukan hati mereka ketika di zaman Nabi, di zaman Abu Bakar dan zaman Umar al-khalifataini ba'dahu. Fahamluhu ma ra'ahu min anna ad-din iqamat al-had 'alaihim wa man'ihim min al-itharah. Maka agama adalah dengan menegakkan hukum atas mereka. Wa man'ihim min al-itharah, dan menghentikan semua orang yang akan membuat kekacauan. Duna ta'lifihim 'ala al-qital, atau duna ta'lifihim 'ala al-qital, wa qa'ada 'an al-qital aktsar al-akabir. Ada kelompok yang ketiga yang melihat bahwa untuk menjinakkan, untuk menggabungkan mereka menjadi satu bukan dengan perang. Bukan pula dengan menuntut kedoliman-kedoliman, atau bukan pula dengan ini dan itu. Tetapi sebaliknya, dengan menghentikan peperangan, dengan meletakkan senjata, dengan tidak pakai kekerasan. Ini kelompok ketiga. Jadi jangan kira cuma dua kelompok. Ada kelompok sahabat yang ketiga. Bahkan ini yang terbanyak disebutkan, wa qa'ada 'anil qital, kata Ibn Abdul Aziz Al-Hanafi rahimahullah, dan di antara mereka yang duduk dari perang, maksudnya tidak ikut perang, aktsarul akabir, kebanyakan dari para pembesar-pembesar sahabat. Mengapa? Lamma sami'uhu minan nusus, karena mereka mendengar nas dalil-dalil fil amri bil qu'udi fil fitnah, dalil-dalil yang berkata hendaklah kalian duduk dari fitnah dan tidak terjerumus dalam fitnah ila akhir. Apa di antaranya? Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu mendengar dari Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, ya Abu Hurairah, bagaimana pendapatmu kalau Madinah ini banjir darah sampai hijarat az-zait, batu-batu minyak ini tenggelam dengan darah?
Dijawab, ya Rasulullah, apa yang aku lakukan? Kata Nabi, tetap bersama imam dan jangan terbawa fitnah. Tetaplah di rumahmu. Falzam baitak, tetaplah di rumahmu. Fa in dukhila alayya, bagaimana kalau rumahku dimasuki oleh tukang-tukang fitnah ini? Ta'ti man anta minhu, engkau pergi ke tempat dari mana kamu berasal. Suruh mudik, pergi ke tempat dari mana kamu berasal. Wa ma'is sayf, dengan pedang. Idzan syarakta, kalau dengan pedang berarti kau ikut fitnah. Jangan dengan pedang, tanpa senjata. Kalau engkau takut kilatan-kilatan pedang, tutupkan wajahmu dengan kainmu dan berjalanlah. Karena diajarkan dalam fitnah untuk tidak ikut perang. Demikian pula yang terjadi pada Muhammad bin Maslamah radhiyallahu taala anhu. Beliau memiliki nama Muhammad sebelum masuk Islam. Kalau sudah mendengar dari Yahudi akan datang seorang nabi yang bernama Muhammad, maka dia diberi nama Muhammad, harapan kebaikan dari orang tuanya. Kata Nabi, kalau engkau melihat kaum muslimin berperang melawan kaum muslimin, maka pecahkan pedangmu dan ganti dengan pedang kayu, kemudian naiklah kamu ke gunung-gunung. Diajarkan seperti itu. Maka mereka ini yang menyampaikan kepada sahabat yang lain untuk tidak ikut dalam fitnah. Dan mereka radhiyallahu taala anhum selamat. Siapa yang ketiga? Usama Ibn Zaid radhiyallahu taala anhuma. Ketika diajak bergabung dengan salah satu pihak, dia menjawab, wallahi, demi Allah, masih terngiang di telingaku ucapan Rasulullah SAW. Ketika aku dalam perang membunuh seorang kafir, ternyata orang kafir itu mengucapkan la ilaha illallah. Dan aku menduga kalau dia mengucapkan la ilaha illallah hanya takut dari pedangku, maka aku tebas dia. Ternyata Rasulullah SAW marah dan berkata, aqataltahu ba'da ma qala la ilaha illallah. Aqataltahu ba'da ma qala la ilaha illallah. Diulang-ulang ucapan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Aqataltahu ba'da ma qala la ilaha illallah. Apakah kau akan membunuh seseorang yang sudah mengucapkan la ilaha illallah? Maka ketika perang Siffin, perang Jamal, dia menyatakan tidak. Masih terngiang di telingaku ucapan Rasulullah. Apakah kau akan membunuh orang yang mengucapkan la ilaha illallah? Tidak, aku enggak mau ikut. Karena khawatir melakukan kesalahan yang kedua, membunuh seseorang yang sudah mengucapkan la ilaha illallah. Dikatakan oleh Ibn Abdul Aziz rahimahullah, qa'ada 'anil qitali aktsarul akabir. Kebanyakan dari tokoh-tokoh sahabat. Lamma sami'uhu minan nusus, ketika mendengar nas-nas yang memerintahkan untuk duduk dari perang fitnah. Walamma ra'awhu minal fitnati allati tarbu mafsadatuha ala maslahatiha. Ketika mereka melihat fitnah yang kerusakannya jelas lebih besar daripada maslahatnya, maka mereka menahan diri dan tidak ikut berperang, tidak di pihak sana, tidak di pihak sini. Wa naqulu fil jami' bil husna. Ini catatan pentingnya. Ini catatan pentingnya. Wa naqulu fil jami' bil husna, dan kita ucapkan tentang semuanya dengan baik. Muawiyah dan pasukannya radhiyallahu taala anhum, kita ucapkan kebaikan tentangnya. Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu dengan pasukannya, artinya dengan mukminin, kita enggak bicara pemberontaknya. Tidak berbicara yang sembunyi di dalamnya dari para munafikin, tapi para sahabat yang bersama Ali, kita ucapkan radhiyallahu taala anhum. Dan sahabat yang tidak ikut sana, enggak ikut sini, enggak ikut berperang dalam fitnah, juga kita katakan radhiyallahu taala anhum. Ini fitnah. Walladzina ja'u min ba'dihim yaquluna rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Jadilah orang-orang yang seperti ini, kata Allah. Dan mereka-mereka yang datang setelah para sahabat berkata, ya Allah, ampunilah kami dan orang-orang yang lebih dulu dari kami beriman.
Jangan jadikan di hati kami ada kebencian kepada orang-orang yang beriman. Rabbana innaka ra'ufur rahim. Wahai Rabbku, Engkaulah yang pengasih dan penyayang. Meminta ampun untuk kita sendiri dan mintakan ampun untuk mereka, dan jangan dijadikan di hati ada kebencian kepada para sahabat. Sahabat yang dipuji oleh Rasulullah SAW. Ali bin Abi Thalib Khalifatul Rashid, khalifah yang sah, khalifah yang dibayat oleh para sahabat, khalifah yang dikatakan oleh Nabi bahwa khulafa Rashidin, Khalifatul Rashid yang Mahdiyin 30 sana, 30 tahun. Dan itu berakhir pada Abu Bakar, Umar, Utsman dan Ali, dan sedikit di masa Al-Hasan 6 bulan. Itu 30 tahun. Maka mereka khulafa Rashidin. Sedangkan Muawiyah menuntut terbunuhnya Utsman bin Affan, yang memang siapa yang terbunuh secara zalim, maka kerabatnya, keluarganya, familinya berhak untuk menuntut terbunuhnya saudaranya, apalagi Utsman bin Affan. Taib demikian pula ketiga, para sahabat yang tidak ikut sana, nggak ikut sini, karena mereka mendapatkan ilmu untuk tidak ikut perang dalam fitnah. Maka barakallahu fikum, kita mendoakan radhiyallahu taala anhum ajma'in, dan jangan ikut-ikutan terbawa fitnah. Fitnahnya sudah selesai, kitanya masih ribut. Ini yang aneh. Benci pada Muawiyah, habis. Sebaliknya ada yang mencerca Ali bin Abi Thalib. La wallahi, mereka semua para sahabat radhiyallahu alaihim ajma'in, dan kesalahpahaman mereka, perbedaan ijtihad mereka sudah terjadi dengan takdir dari Allah Subhanahu wa taala sebagai ujian buat kalian, buat kita, dan buat seluruh kaum muslimin, bagaimana sikap yang benar untuk menghadapi fitnah tersebut. Apa sikap yang benar? Sikap yang benar dilanjutkan, wal fitanu allati kanat fi ayyamihi qad sanallahu anha aydina. Fitnah tersebut yang sudah terjadi di masa tersebut, Allah telah lindungi kita daripadanya. Iya kan? Kita di masa, bukan di masa fitnah waktu itu. Walhamdulillah. Walaupun kita di masa fitnah yang lain, tapi fitnah tersebut kita tidak mengalami. Qad sanallahu anha aydina. Tangan-tangan kita sudah Allah lindungi. Tidak terlibat di dalamnya, tidak terlibat di pasukan yang ini, tidak pula di pasukan yang sana. Fa nas'alullaha an yasuna anha alsinatina. Maka semoga Allah juga menyelamatkan lidah-lidah kita dari fitnah tersebut. Biminnatihi wa karamih, dengan pemberian dari Allah dan bantuan dari Allah Subhanahu wa taala. Ikhwani fillah, a'azakumullah. Ini nasihat dari Ibnu Abdul Aziz Al-Hanafi rahimahullah, agar kita yang sudah diselamatkan oleh Allah, tangan-tangan kita dari terlibat di sana, maka mulut-mulut kita jangan terlibat. Apa maknanya terlibat? Membela yang ini, mencerca yang itu, atau membela yang ini, mencerca yang sana, atau justru membela yang sana, mencerca yang ini. Itu berarti mulut kamu ikut dalam fitnah. Tangan kita sudah selamat, kenapa mulut kita masukkan dalam fitnah? Yang bagus juga ucapan Umar bin Abdul Aziz rahimahullah. Ketika ditanya tentang fitnah, dia tidak menjawab kecuali sangat ringkasnya, dan kemudian menyatakan radhiyallahu anhum. Bagaimana pendapatmu? Mana yang benar? Mana yang salah? Dijawab oleh beliau, aku tidak mendapatkan dalil, tidak mendapatkan riwayat. Kami minta pendapatmu. Pendapatmu bagaimana? Kamu ikut siapa? Kamu dukung siapa? Apa jawaban Umar bin Abdul Aziz radhiyallahu taala anhu? Dima'un lam aghmis fiha yadi, aghmis fiha lisani. Perlu dicatat. Ucapan Umar bin Abdul Aziz. Dima'un lam aghmis fiha yadi, darah yang tanganku tidak terlibat di dalamnya. Aghmis fiha lisani, apakah aku akan memasukkan di dalamnya lidahku? Saya ulangi. Dima'un lam aghmis fiha yadi. Dima'un lam aghmis fiha yadi, maknanya darah yang aku tidak terlibat atau tanganku tidak terlibat di dalamnya.
Aghmis fiha lisani, apakah aku akan melibatkan padanya lidahku? Darah yang tanganku alhamdulillah nggak terlibat. Kenapa lidah kita harus terlibat? Artinya apakah engkau paksa aku untuk berbicara? Yang berarti engkau menyuruh aku untuk terlibat di dalamnya. Aku tidak terlibat di dalamnya. Tanganku sudah Allah selamatkan dari darah tersebut. Apakah lidahku akan aku libatkan di dalamnya? Tidak. Mereka para sahabat radhiyallahu anhum. Mereka orang-orang yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ikhwani fid din, a'azakumullah. Ini untuk menunjukkan bahwa Khalifah Ali radhiyallahu taala anhu walaupun tidak dibaiat secara keseluruhan, tetapi itu adalah baiat yang sah. Karena siapa yang dibaiat pertama kali, maka dialah khalifah. Sedangkan yang berikutnya diperintahkan untuk dibunuh. Adapun Muawiyah, asal muasalnya sama sekali tidak berbicara masalah kepemimpinan. Hanya berbicara tentang masalah terbunuhnya Utsman dan menuntut darah Utsman. Ini catatan penting karena sebagian orang membicarakan fitnah Siffin adalah fitnah perebutan kekuasaan antara Muawiyah dengan Ali. Salah. Salah besar. Bukan perebutan kekuasaan. Dan jangan dibayangkan mereka itu seperti tokoh-tokoh politik hari ini sedang berebut kekuasaan. Tidak sama sekali. Sedang yang satu menuntut menuntut terbunuhnya Utsman bin Affan. Dan itu hak mereka karena mereka kerabatnya, kabilahnya, sukunya. Dan Ali berpendapat dengan pendapat lain, yaitu selesaikan dulu urusan baiat, baru akan selesai masalah yang lain. Sedangkan mereka khawatir kalau dibiarkan akan terjadi kedoliman yang berikutnya karena pemberontaknya masih berkeliaran di sana. Ini fitnah dan ini sulit untuk dicerna, untuk dikatakan ini yang benar, ini yang salah, ini semuanya beristihad dan istihad mereka mendapatkan pahala. Radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in. Wabillahi taufiq. Subhanakallahumma hamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.